mobile app multimedia interaktif dengan SAC-nya. Nah, seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa multimedia interaktif ini aplikasi yang bisa memadukan berbagai macam media. Video, audio, teks, foto, animasi, grafik, link, atau layanan internet. Jadi multimedianya sudah lengkap sekarang ini. Dan kita terus terang saja, toolnya pun sudah mulai mudah. Seperti membuat video, Bapak Ibu sekalian bisa gunakan handphone. Ya. Makanya para vendor sekarang berlomba-lomba membuat aplikasi supaya bisa membuat video dengan mudah dan cepat. Kemudian ada audio juga, sama. Belum lagi ada teks. Google adalah mungkin yang pertama ya. Bagaimana merubah ucapan kita jadi teks. Ya. Jadi bisa saja kita membeli satu aplikasi, kita ngobrol aja, ngomong gitu ya, berbicara. Kemudian nanti oleh aplikasinya dirubah ke dalam teks, kemudian kita edit sedikit. Kemudian aplikasi foto juga sama. Bahkan sudah mulai banyak yang jual ya. Bahkan gratis juga ada. Seperti Prepic ya. Banyak sekali ya. Nah, jadi multimedia interaktif ini memadukan itu. Nah, kalau jalan di mobile, makanya muncullah mobile apps multimedia interaktif. Dan saya sudah melihat sekarang di mana di Google Play Store itu, ini luar biasa pertumbuhannya. Betul-betul luar biasa. Jadi untuk bahasa Inggris, untuk pelajaran agama, manajemen, ya, kemudian pelajaran komputer, bisnis, dan sebagainya. Saya sangat senang sekali mempelajari bagaimana orang-orang membuat mobile learning ya, yang kami download di Google Play Store. Karena unik-unik, dan kami pernah melihat ada satu aplikasi, pertama kali itu sangat-sangat sederhana, itu belajar tentang manajemen bisnis. Kami perhatikan terus. Sekarang ini sudah pakai menggunakan berlangganan. Luar biasa itu. Orang yang membuatnya luar biasa. Pada aplikasinya sangat sederhana sekali. Nah, ini terjadi. Makanya Google Play Store ini menggurita terus. Luar biasa sekali itu Google Play Store. Nah, bagaimana dengan SAC? Nah, SAC adalah salah satu terobosan. Bapak Ibu sekalian bisa membuat aplikasi mobile Android, ya, multimedia itu, atau untuk iOS, atau untuk web, HTML5, atau desktop, tanpa programming. Ini yang menjadi terobosan baru. Jadi, kalau biasanya kalau orang membuat aplikasi, biasanya kan pakai programming. Saya yang lama di dunia programming itu, terasa bagaimana membuat programming itu sulit sekali. Saya pernah membuat aplikasi, Bapak Ibu sekalian, ketika di semester pertama ya, ketika masuk perguruan tinggi ada perlombaan, pas waktu dicetak itu aplikasinya itu, source code-nya itu hampir 1 RIM ya, lebih dari 1 RIM, bisa dibayangkan. Ya, kalau ada error pasti pusing. Nah, jadi sekarang robah sekarang. Makanya dengan adanya SAC jadi berubah total, tanpa programming. No programming, no code. Jadi konsentrasinya pada objek saja. Objek, skenario, navigasi, dan seterusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau membuat aplikasi mobile learning gitu, ya tidak perlu memikirkan programming macam-macam. Fokuskan pada kontennya saja. Nah itu. Dan ini adalah fitur canggih dari ini, SAC, bisa HTML5, kemudian ada Android, ya, kemudian juga bisa desktop, kemudian iOS, no programming. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat aplikasi sekali buat, untuk Android bisa, untuk desktop bisa, untuk web bisa, browser. Jadi luar biasa. Akhirnya membuat aplikasi tidak memerlukan programming lagi. Dan beberapa waktu yang lalu kami ikut, sudah ada konsep baru ya. Jadi ada no programming, no code, dan low code.
Microsoft menjalurnya low code. Microsoft, Google, low code jalur. Kalau Smart Apps Creator, no code. Jadi kalau low code biasanya untuk bisnis. Jadi tanpa programming. Akhirnya siapa saja bisa buat aplikasi sekarang. Mau dia siswa, mahasiswa, guru, dosen. Bebas sekarang. Jadi bisa membuat aplikasi dengan mudah. Ya. Dan aplikasinya bisa diterapkan dalam banyak hal. Marketing, event, pembelajaran, wedding, city, dan sebagainya. Jadi dengan adanya SAC ini terjadi perubahan besar. Nah, sekarang itu di Indonesia sudah dipelajari di Papua, di Sorong, ya, Aceh, Makassar, di Bandung, Kabupaten Bandung, di mana-mana. Nah, kami sedang dorong pertumbuhan yang begitu besar itu harus orientasinya pada real. Jadi jangan sampai jadi hobi. Nanti kasusnya seperti PowerPoint. Semua belajar PowerPoint, saya juga dulu belajar PowerPoint. Ya. Orang luar belajar PowerPoint sama, tapi mereka orientasi jelas. Akhirnya banyak PowerPoint yang dijual, ya, template dijual $30, $10. Kita belajar Excel, ya. Saya juga belajar Excel sejak mahasiswa, gitu. Ya. Satu ketika setelah lulus, bapak saya bawa aplikasi tentang perhitungan, ya, simulasi bisnis plan untuk telekomunikasi. Saya tanya harganya berapa sebenarnya itu, karena nggak mungkin orang buat Excel begitu. Harganya itu 1 miliar, ya. Jadi bisa bayangkan. Nah, ini kan kita nggak sadar karena kita tidak diarahkan pola berpikirnya pada value. Akhirnya PowerPoint-nya juga loss, kemudian juga Excel loss, ya. Nah, orang lain yang sekarang menimba banyak. Nah, SAC kami tidak berkeinginan seperti itu. Karena kebetulan SAC kami yang memegang. Ini harus jadi value untuk Indonesia semuanya.